Dari video amatir warga, tampak aksi saling serang antar dua kelompok remaja terjadi di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Dengan berbekal sajam, batu, dan petasan ini, tampak dua remaja saling serang hingga ke dalam gang asrama RT 04. Tak adanya petugas kepolisian di lokasi kejadian membuat kedua kelompok remaja tersebut tak berhenti melancarkan aksi saling serang. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya tawuran. Namun diduga tawuran terjadi akibat saling ejek antar dua kelompok remaja. Oh. Nah itu tiba-tiba aja dia nyerang. Itu sampai subuh tadi berarti? Iya. Udah biarin di sini. Oh itu pagar udah ditutup awalnya. Terus didobrak? Oh gitu. Itu dua kali ya Be? Jam 7 sama subuh ya? Subuh. Oh nah. Ada korban nggak Be? Alhamdulillah nggak ada. Sementara itu akibat aksi tawuran ini, sebuah motor pedagang rusak parah akibat dirusak oleh sekelompok remaja yang terlibat tawuran. Dua kelompok remaja saling serang di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Minggu dini hari. Dengan membawa senjata tajam berbagai jenis ukuran, kedua kelompok remaja Warmat dan Junior Rekum terlibat saling serang. Nah, saat peristiwa terjadi, 3 orang pengendara sepeda motor yang melintas menjadi korban salah sasaran pertikaian kedua kelompok tersebut. Diketahui, korban AN merenggang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka sabetan senjata tajam. RA sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum meninggal. Sementara itu, satu korban lainnya berhasil menyelamatkan diri. Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi yang mendapatkan laporan dari masyarakat menangkap 5 pelaku tawuran. Ironisnya, dari kelima pelaku diamankan, tersangka masih berusia remaja dan putus sekolah. Dari dua kelompok tersebut terjadi tantang-menantang di IG Live, sehingga kedua kelompok tersebut bertemu di lokasi tempat kejadian perkara. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 5 celurit dengan berbagai ukuran, 1 ponsel dan pakaian korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sementara 2 pelaku lainnya terancam masing-masing 6 tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Kisruh di media sosial, perempuan yang mengancam karyawan minimarket dengan Undang-Undang ITE di Tangerang Selatan akhirnya berdamai. Sebelumnya ulah pelaku membawa coklat tanpa membayar sempat menjadi viral. Ya, pasca viral, pelaku kemudian datang membawa pengacara dan meminta karyawan minimarket untuk meminta maaf. Iya, coba saya lihat dulu mana. Dan saya memohon maaf kepada Ibu Mariana karena atas video yang tersebar kemarin. Viral di media sosial, video pegawai Alfamart meminta maaf kepada konsumen yang diduga mencuri sejumlah coklat di minimarket tempatnya bekerja. Video ini mendapat reaksi beragam dari netizen, salah satunya dari pengacara Hotman Paris Hutapea. Halo pegawai Alfamart, kamu hubungi saya, jangan takut, saya siap membela kamu gratis. Hotman Paris siap membela pegawai Alfamart secara gratis. Oke, hubungi saya, DM saya segera. Oke, jangan minta maaf kalau kau merasa tidak bersalah. Jangan minta maaf kalau kau tidak merasa bersalah. Lawan. Makanya gitu, Bu. Iya, coba saya lihat dulu mana. Alfamart membenarkan salah satu pegawainya yang diancam dengan Undang-Undang ITE karena merekam peristiwa saat seorang wanita mengambil sejumlah barang dan tidak membayar. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu siang di kawasan Alfamart Sempora di Kecamatan Cisauk, Tangerang Selatan. Bahwa perusahaan sepenuhnya mendukung karyawan kami yang berdasarkan investigasi awal menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur. Kami menolak tindakan intimidasi yang dilakukan terhadap karyawan yang telah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik. Alfamart telah menunjuk kantor hukum Hotman Paris Hutapea
sebagai kuasa hukum kami. Sementara itu, kepada Detik.com, Amir, kuasa hukum dari M perempuan yang diduga mengambil coklat di minimarket, menyatakan bahwa saat itu M mengaku tidak sadar ada coklat yang masuk di dalam tasnya. Hal tersebut yang kemudian diketahui dan direkam oleh karyawan sehingga membuat M kaget. Amir menjelaskan M telah melakukan pembayaran sekaligus denda terkait coklat yang diambil. Amir juga menegaskan bahwa kedatangan pihaknya ke Alfamart bukan untuk mengintimidasi, tetapi meminta klarifikasi. Selasa malam didampingi oleh kuasa hukum, M mendatangi Mapolres Tangerang Selatan untuk melakukan pertemuan dengan pihak pelapor. M mengaku terguncang hingga berulang kali menangis histeris di hadapan keluarga. Diwakili oleh anak, M mengaku kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf kepada pihak minimarket. Korban pun menerima permintaan maaf dari terlapor dan memutuskan permasalahan ini sudah selesai. Bahwa keterangan daripada keluarganya ataupun suaminya bahwa memang terlapor Ibu M ini memang sedikit ada kelainan secara pahami, secara logika kita. Dan sepakat malam ini mereka berdamai dan pihak pelapor akan mencabut laporannya dan tidak melanjutkan dalam proses penegakan hukum. Polisi mengatakan setelah diadakan pertemuan antara kedua belah pihak, disepakati pihak pelapor mencabut laporan setelah M mengakui kesalahannya. Ditambahkan keterangan yang didapatkan dari suami terlapor jika istrinya mempunyai kebiasaan yang unik. Dengan demikian, kasus pencurian pada minimarket ini pun berakhir damai dan proses hukumnya dinyatakan selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.